begini Bu, saya baru saja melahirkan anak 2 bulan yang lalu. Kemudian saya menyusui secara eksklusif. Di sini saya ingin KB Bu, tapi saya tidak paham jenis-jenis alat kontrasepsi. Baik Ibu, jadi pada kunjungan kali ini kita akan melakukan konseling mengenai pemilihan alat kontrasepsi ya Bu. Tujuannya itu agar Ibu dapat memahami jenis-jenis alat kontrasepsi dan Ibu dapat menentukan pilihan kontrasepsi yang cocok untuk Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Baik, jika Ibu bersedia, saya izin untuk mencuci tangan dan menjaga privasi terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Baik Ibu, sebelum itu saya akan mendata Ibu terlebih dahulu ya. Ini dengan Ibu siapa? Dengan Nyonya N. Usianya berapa Bu? 31 tahun Bu. Ibu sudah mengalami persalinan berapa kali? Baru pertama Bu. Iya. Apakah Ibu pernah mengalami keguguran sebelumnya? Tidak Bu. Jadi Ibu termasuk P1A0 ya Bu. Baik. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu ya Bu. Saya akan mengecek tekanan darah Ibu, respirasi, frekuensi napas, dan nadi. Di pemeriksaan tadi tanda-tanda vital didapatkan hasil bahwa tekanan darah Ibu normal ya Bu, 120 per 80 mmHg. Kemudian nadinya 80 kali per menit, kemudian suhunya 36,5 derajat Celcius, dan respirasinya 24 kali per menit. Selanjutnya kita akan memulai proses konselingnya. Jadi cara-cara kontrasepsi itu ada banyak ya Bu ya. Di antaranya ada suntik, pil, alat kontrasepsi dalam rahim, dan masih banyak lagi. Yang Ibu tahu itu ada jenis apa saja Bu? Yang saya tahu hanya suntik sama pil Bu. Baik, saya akan mulai menjelaskannya ya Bu ya. Jadi alat kontrasepsi itu metode sederhana dibagi menjadi dua, yaitu KB alamiah atau tanpa alat dan KB dengan alat. Yang KB alamiah tanpa alat itu seperti metode kalender, metode aminoreduksi, metode ovulasi billing atau cervical mucus, dan senggama terputus. Kemudian untuk kontrasepsi metode sederhana dengan alat yaitu kondom. Akan tunjukkan gambarnya ya Bu. Ini metode kalender ya Bu. KB kalender adalah sebuah metode dari kontrasepsi alami yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencegah kehamilan tanpa resiko efek samping karena tidak mengonsumsi obat-obatan. Metode KB kalender dipercaya dapat membantu prediksi waktu masa subur atau ovulasi menjadi lebih akurat. Kemudian MAL atau metode aminoreduksi yaitu metode kontrasepsi sementara yang mengandalkan pemberian air susu ibu atau ASI secara eksklusif. Artinya hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan makanan dan minuman lainnya. Metode MAL dapat dikatakan sebagai metode keluarga berencana alamiah atau natural family planning apabila tidak dikombinasikan dengan metode kontrasepsi lain. Kemudian yang ketiga, metode ovulasi billing atau mukosa vagina merupakan metode di mana wanita dapat memonitor masa suburnya dengan memperhatikan sensasi pada vulva dan munculnya cairan atau lendir vagina pada setiap siklus menstruasi. Kemudian senggama terputus atau coitus interruptus merupakan metode kontrasepsi zaman dahulu ketika obat dan peralatan medis belum banyak berkembang. Tanpa menggunakan alat atau obat tertentu, senggama terputus dilakukan dengan menarik penis keluar sebelum ejakulasi terjadi. Kemudian tadi sudah saya jelaskan ya Bu, untuk kontrasepsi metode sederhana dengan alat yaitu kondom. Seperti ini Bu, merupakan alat kontrasepsi pria yang paling mudah didapatkan dan dapat digunakan sendiri tanpa bantuan dari tenaga kesehatan. Jika digunakan dengan tepat, efektivitas kondom dapat mencegah kehamilan mencapai 98%. Kemudian ada juga kontrasepsi hormonal dan kontrasepsi non-hormonal. Kontrasepsi hormonal yang pertama adalah pil kombinasi. Pil kombinasi yaitu pil yang mengandung dua hormon dosis rendah yaitu progestin dan estrogen. Kontrasepsi oral kombinasi biasa disebut dengan pil kombinasi. Pil bekerja terutama dengan mencegah pelepasan telur dari ovarium. Efektivitas
pil kombinasi tergantung pada pengguna. Risiko kehamilan besar apabila wanita memulai paket pil baru tetapi terlambat 3 hari atau lebih, atau melewatkan 3 atau lebih pil pada paket pil paling awal atau paling akhir. Sekitar 7 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama. Hal ini berarti 93 dari setiap 100 wanita pengguna pil kombinasi tidak akan hamil. Jika tidak ada kesalahan dalam mengkonsumsi pil, kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita yang menggunakan pil kombinasi selama tahun pertama. Indikasi untuk pil kombinasi yaitu mempunyai anak atau belum, menikah atau belum menikah, merokok dan usia di bawah 35 tahun, memiliki varises, HIV baik dengan terapi antiretroviral atau tidak, baru saja bulan atau kehamilan atopik, berapapun usia termasuk remaja dan wanita di atas 40 tahun, kemudian menderita anemia baik dulu atau sekarang. Untuk kontraindikasinya yaitu tidak menyusui dan kurang dari 3 minggu sejak melahirkan. Kemudian yang kedua, tidak menyusui dan antara 3 dan 6 minggu sejak melahirkan. Kemudian menyusui terutama 6 minggu sampai dengan 6 bulan sejak melahirkan. Jadi ini kurang cocok untuk ibu ya Bu ya. Dan efek samping dari pil kombinasi ini adalah perubahan perdarahan atau perdarahan lebih ringan dan lebih sedikit dari perdarahan tidak teratur. Kemudian sakit kepala, pusing, mual, nyeri payudara, perubahan berat badan, perubahan mood, dan jerawat. Kemudian yang kedua adalah mini pil. Mini pil adalah pil yang mengandung progestin dosis sangat rendah seperti hormon alami progesteron dalam tubuh wanita. Tidak mengandung estrogen sehingga dapat digunakan selama menyusui. Cara kerjanya, lendir serviks yang menebal ini menghalangi sperma untuk bertemu sel telur, mengganggu siklus haid, termasuk mencegah keluarnya sel telur dari ovarium. Efektivitasnya, 1 kehamilan per 100 wanita selama setahun pertama. Bila pil diminum setiap hari, kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama, 3 per 1000 wanita. Kurang efektif untuk wanita yang tidak menyusui, 7 kehamilan per 100 wanita. Indikasinya, untuk ibu sudah menyusui bisa dimulai segera setelah melahirkan, mempunyai anak atau belum, menikah atau belum menikah, beberapa usia termasuk remaja dan wanita di atas 40 tahun, dan lainnya. Kemudian, kontraindikasi untuk mini adalah bekuan darah akut di vena di dalam kaki atau paru-paru, mengalami kanker payudara lebih dari 5 tahun yang lalu atau belum tumbuh, sirosis, dan menggunakan obat yang mengurangi keefektifan mini pil. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, pusing, mual, nyeri payudara, nyeri perut, perubahan mood, dan perubahan fisik lainnya. Kemudian untuk suntik KB 3 bulan, yaitu suntik kontrasepsi 3 bulan atau suntik depot medroksiprogesteron asetat dan noretisteron enantet atau NETN, masing-masing mengandung hormon progestin, tidak mengandung hormon estrogen sehingga dapat digunakan selama menyusui mulai 6 minggu setelah melahirkan. Diberikan melalui suntikan ke dalam otot atau formasi baru DMPA tepat di bawah kulit. Hormon tersebut kemudian dilepaskan secara perlahan ke dalam aliran darah. Cara kerjanya bekerja terutama dengan mencegah pelepasan telur dari ovarium atau ovulasi. 4 kehamilan per 100 wanita selama tahun pertama. Apabila mendapatkan suntikan tepat waktu, kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita. Kesuburan dapat kembali setelah suntikan dihentikan, rata-rata sekitar 4 bulan untuk DMPA. Indikasi suntikan 3 bulan yaitu mempunyai anak atau belum, menikah atau belum menikah, berapapun usia termasuk remaja dan wanita di atas 40 tahun, sedang menyusui dimulai segera setelah 6 minggu setelah melahirkan. Jadi ini juga cocok untuk ibu ya Bu. Kemudian kontraindikasi untuk suntik 3 bulan yaitu menyusui yang kurang dari 6 minggu, tekanan darah tinggi, bekuan darah akut di vena, riwayat stroke, diabetes, dan hipertensi, dan lainnya. Kemudian untuk efek sampingnya, perubahan perdarahan seperti mens tidak teratur, kemudian penambahan berat badan, sakit kepala, pusing, perut tumbuh sakit dan lain-lainnya. Kemudian untuk suntik 1 bulan mengandung hormon progestin dan estrogen, disebut juga kontrasepsi untuk kombinasi. Cara kerjanya mencegah pelepasan telur dari ovarium. Efektif mencegah kehamilan bila mendapatkan suntikan secara teratur.
Indikasinya untuk yang mempunyai anak atau belum, menikah atau belum menikah, merokok dan usia di bawah 35 tahun, memiliki varises, menderita anemia, baru saja keguguran atau kehamilan ektopik, dan menderita HIV. Kontraindikasinya yaitu tidak menyusui dan kurang dari 3 minggu setelah melahirkan, tidak menyusui antara 3-6 minggu setelah melahirkan, menyusui antara 6 minggu sampai 6 bulan sejak melahirkan, usia 35 tahun atau lebih, dan merokok lebih dari 15 batang per hari, tekanan darah tinggi, penyakit hipertensi, dan lain-lain. Kemudian untuk efek sampingnya, perubahan perdarahan yaitu seperti tadi, atau bahkan tidak mens, kemudian sakit kepala, pusing, nyeri payudara, dan perubahan berat badan. Kemudian implan yaitu batang plastik kecil masing-masing seukuran batang korek api yang melepaskan progestin seperti hormon alami progesteron dalam tubuh wanita. Tidak mengandung estrogen sehingga dapat digunakan selama menyusui. Jadi ini juga cocok untuk ibu ya Bu. Kemudian jenis implan itu dibagi menjadi dua, yaitu jadel dan implanon NXT atau Nexplanon. Efektivitas implan yaitu metode paling efektif dan tahan lama, jauh kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita yang menggunakan tahun pertama. Resiko kecil kehamilan tetap di luar tahun pertama penggunaan dan berlanjut selama wanita tersebut menggunakan implan. Indikasinya untuk yang mempunyai anak atau belum, menikah atau belum menikah, berapapun usia termasuk remaja dan wanita di atas 40 tahun, baru saja keguguran, menyusui, merokok sebelum menyusui, dimulai dari segera setelah 6 minggu setelah melahirkan, dan memiliki dengan HIV. Kontraindikasinya yaitu memiliki bekuan darah akut di donor, perdarahan vagina tanpa penyebab yang jelas, kanker payudara, sirosis, dan lupus. Efek sampingnya yaitu penambahan berat badan, perubahan perdarahan, sakit kepala, pusing, nyeri perut, perubahan mood, dan mual atau menyebabkan juga jerawat. Kontrasepsi hormonal itu ada juga ya Bu, contohnya ini IUD. IUD merupakan singkatan dari intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim, juga dikenal dengan sebutan kontrasepsi spiral. IUD bekerja dengan cara menghambat gerakan sperma menuju saluran rahim untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Yang selanjutnya adalah kontrasepsi mantap. Kontrasepsi mantap pada wanita adalah setiap tindakan pada kedua saluran telur yang mengakibatkan orang atau pasangan yang bersangkutan tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Kontrasepsi ini untuk jangka panjang dan sering disebut tukotomi atau sterilisasi. Ini pada perempuan, sedangkan ini pada laki-laki ya Bu. Baik Ibu, itulah jenis-jenis alat kontrasepsi yang dapat saya jelaskan kepada Ibu. Jadi sampai sini apakah Ibu sudah menentukan pilihan Ibu? Iya Bu, saya sudah menentukan pilihan saya. Saya ingin menggunakan suntik 3 bulan. Baik, apakah Ibu memiliki keluhan terhadap pilihan Ibu? Nanti saya akan berkonsultasi dengan suami saya terlebih dahulu ya Bu. Ya Bu, memang Ibu harus melakukan konsultasi pada suami Ibu karena itu juga untuk dengan pernikahan kalian. Ya Bu. Baik Ibu, karena tindakan sudah selesai, sampai sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak Bu. Saya rasa Ibu sudah paham. Kalau begitu saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Kalau begitu saya izin untuk pulang ya Bu. Iya Bu, jika nanti ada apa-apa itu silakan menghubungi saya ya Bu. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama, hati-hati.